Halo Sobat Uli, kita berjumpa kembali di pembahasan TO8, TPS Penalaran Umum. Kita mulai. Soal nomor 1. Berdasarkan paragraf 1, manakah pernyataan yang tepat? A. Semua bayi lahir dengan Down syndrome akibat genetis dari orang tuanya. B. Sebagian bayi lahir dengan Down syndrome akibat genetis dari orang tuanya. C. Sebagian bayi lahir dengan Down syndrome bukan akibat genetis dari orang tuanya. D. Tidak ada bayi lahir dengan Down syndrome akibat genetis dari orang tuanya. Dan E. Tidak ada bayi lahir dengan Down syndrome bukan akibat genetis dari orang tuanya. Jika kita lihat dari option ini, hampir semua kalimatnya itu mirip. Yang membedakan itu hanya beberapa kata, yaitu ada kata semua, ada kata sebagian, ada tambahan kata bukan, dan ada kata tidak ada. Jadi kita akan lihat di paragraf pertama. Di sana ada kalimat kasus Down syndrome masih terjadi di Indonesia, bahkan angkanya meningkat di 2018. Tidak semua bayi lahir dengan Down syndrome akibat genetis dari orang tuanya. Nah, kalimat inilah yang berhubungan dengan option-option di nomor pertama. Diingat kembali, jika kita punya kalimat tidak semua A adalah B, maka yang sama maknanya atau ekivalen dengan kalimat itu adalah ada A yang bukan B. Jadi tidak semua itu berubah menjadi ada, dan kalimat yang asalnya A adalah B menjadi A yang bukan B. Mungkin contoh lebih simpelnya begini kalimatnya. Tidak semua siswa hadir. Artinya sama dengan ada siswa yang tidak hadir. Jadi si tidak semuanya berubah jadi ada, siswa hadirnya menjadi siswa tidak hadir. Dan untuk di konteks paragraf kalimat ini, ketika asalnya kalimatnya tidak semua bayi lahir dengan Down syndrome akibat genetis dari orang tuanya, kita akan misalkan bayi lahir dengan Down syndrome sebagai kalimat A, akibat genetis dari orang tuanya itu B, maka dengan menggunakan rumus tadi, dia tuh sama maknanya dengan sebagian atau ada sebagian bayi lahir dengan Down syndrome bukan akibat genetis dari orang tuanya. Jadi tidak semuanya ini berubah jadi ada atau sebagian. Bayi lahir dengan Down syndrome-nya itu A, yang asalnya A adalah B menjadi A bukan B. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Sebagian bayi lahir dengan Down syndrome bukan akibat genetis dari orang tuanya. Kita lanjut. Soal nomor 2. Berdasarkan paragraf kedua, maka pernyataan yang tepat adalah A. Setiap anak yang dilahirkan dengan Down syndrome harus menghadapi stigma negatif dari lingkungan dan mampu tumbuh dengan normal berkat dukungan dari orang terdekat. B. Setiap anak yang tidak dilahirkan dengan Down syndrome tidak harus menghadapi stigma negatif dari lingkungan. C. Sebagian anak yang dilahirkan dengan Down syndrome harus menghadapi stigma negatif dari lingkungan dan tidak mampu tumbuh dengan normal karena tidak ada dukungan dari orang terdekat. D. Setiap anak yang dilahirkan dengan Down syndrome tidak harus menghadapi stigma negatif dari lingkungan. Sebagian anak dengan Down syndrome mampu tumbuh dengan normal berkat dukungan dari orang terdekat. E. Sebagian anak yang dilahirkan dengan Down syndrome harus menghadapi stigma negatif dari lingkungan dan mampu tumbuh dengan normal berkat dukungan dari orang terdekat. Jadi di sini si kalimat-kalimat ini merupakan kalimat majemuk yang merupakan gabungan dari dua buah kalimat. Yang di sini kita lihat yang membedakannya hanya kata setiap dan sebagian. Sama dengan hampir mirip dengan soal nomor 1 tadi ya. Di sini yang membedakannya hanya setiap, sebagian, dan ada penambahan atau penghilangan kata tidak. Kita lihat kalimat yang berhubungan di paragraf 2 dengan soal nomor 2 ini. Ya, di sana ada terlihat perbedaannya. Kemudian kalimat di paragraf 2 itu kalimat pertamanya adalah setiap anak Down syndrome menghadapi stigma negatif. Kita lihat di kalimat awal. Jadi
Untuk opsi yang A, setiap anak yang dilahirkan dengan Down syndrome harus menghadapi stigma negatif. Itu sesuai dengan paragraf. Yang B, setiap anak yang tidak dilahirkan dengan Down syndrome tidak harus menghadapi stigma negatif. Di sana tidak dibicarakan si anak yang tidak dilahirkan dengan Down syndrome, berarti kita tidak bisa menarik kesimpulan di sini. Jadi yang B sudah pasti salah. Kemudian yang C, setiap anak yang dilahirkan dengan Down syndrome harus menghadapi stigma negatif dari lingkungan. Di paragraf kedua, itu kalimatnya setiap anak yang dilahirkan dengan Down syndrome harus menghadapi stigma negatif. Kemudian yang C, sebagian anak yang lahir harus menghadapi stigma negatif. Ketika, diingat kembali ya, ketika setiap itu ya, maka sebagian juga pasti ya. Contoh paling gampangnya, ketika saya punya himpunan, di sini ada himpunan A, gitu, dan di sini ada himpunan B, dan mereka semua terdapat di dalam himpunan C. Jadi ketika saya bilang kalau semua A adalah C, si A ini adalah C, maka si B yang merupakan bagian dari A adalah C. Jadi ketika setiap A adalah C, maka sebagian dari A juga pasti C. Jadi ketika setiap anak Down syndrome menghadapi stigma negatif, maka sebagian anak Down syndrome juga pasti menghadapi stigma negatif. Jadi yang C juga bisa benar. Untuk yang D, setiap anak yang dilahirkan dengan Down syndrome tidak harus menghadapi, ini udah pasti salah. Karena setiap anak itu pasti menghadapi. Ya. Kemudian yang E, sebagian anak yang dilahirkan dengan Down syndrome harus menghadapi stigma negatif. Ini sama dengan opsi C, jadi bisa benar. Kita lihat kalimat berikutnya. Di sana ada kalimat sebagian anak dengan Down syndrome mampu tumbuh dengan normal berkat dukungan dari orang terdekat. Nah, ini hati-hati. Ketika sebagian anak itu ya, kita tidak bisa mengambil kesimpulan kalau semua anak pasti ya. Kemudian jika sebagian anak itu ya, kita juga tidak bisa menarik kesimpulan sebagian anak lagi itu tidak. Jadi untuk opsi yang A, di sana kan setiap anak yang dilahirkan mampu menghadapi stigma negatif dan mampu tumbuh dengan normal. Artinya setiap anaknya mampu tumbuh, padahal hanya sebagian yang mampu tumbuh. Jadi yang A juga salah. Untuk opsi yang C, sebagian anak yang dilahirkan dengan Down syndrome harus menghadapi stigma negatif dan tidak mampu tumbuh. Tadi saya bilang, ketika sebagian mampu tumbuh, tidak bisa ditarik kesimpulan yang sebagian lagi tidak mampu tumbuh. Jadi yang C juga kurang tepat. Untuk yang E, sebagian anak yang dilahirkan harus menghadapi stigma negatif dan mampu tumbuh. Nah, inilah jawaban yang paling tepat. Jadi, jawaban kita untuk nomor 2 adalah E. Oke. Soal selanjutnya. Soal nomor 3. Berdasarkan paragraf ketiga, jika seorang anak dengan Down syndrome tidak bisa memaksimalkan potensi dirinya, maka kesimpulan yang paling tepat adalah A. Anak itu tidak dapat menunjukkan peran aktif dalam kehidupan bermasyarakat asal mendapat kesempatan. B. Anak itu tidak mendapat dukungan dari ibunya dan tidak akan dapat menunjukkan peran aktif dalam kehidupan masyarakat asal mendapat kesempatan. C. Seorang ibu tidak dapat mendukung perkembangan anak dengan Down syndrome menjadi lebih positif. D. Seorang ibu dapat mendukung perkembangan anak dengan Down syndrome menjadi lebih positif, tetapi anak itu tidak dapat menunjukkan peran aktif di masyarakat. E. Tidak dapat tarik kesimpulan. Kita lihat di sini ya. Kalimat yang berhubungan dengan jika seorang anak dengan Down syndrome tidak bisa memaksimalkan potensi dirinya. Di sana ada kalimat anak dengan Down syndrome bisa memaksimalkan potensi dirinya. Oke, kita lihat ya di sini hubungan sebab akibatnya. Jika anak dengan Down syndrome bisa memaksimalkan potensi dirinya, jadi di sini tuh ada 3 kalimat yang berhubungan sebab akibat. Yang pertama, jika seorang ibu dapat mendukung perkembangan anak, maka si anak Down syndrome itu bisa memaksimalkan potensi dirinya. Dan jika dia bisa memaksimalkan potensi dirinya, maka dia bisa berperan aktif dalam masyarakat. Ya, kita ingat kembali. Jadi kalau saya misalkan ini pernyataan P, ini pernyataan Q, ini pernyataan R.
Pernyataan P menyebabkan pernyataan Q menyebabkan pernyataan yang R. Dan di sini yang terjadi adalah seorang anak tidak bisa memaksimalkan potensi dirinya. Artinya berarti negasi Q lah yang terjadi. Maka kesimpulan apa yang bisa kita ambil? Ingat kembali, ada yang namanya modus tollens. Di mana di modus tollens itu bunyinya jika P maka Q, kemudian negasi Q terjadi, kesimpulannya hanya bisa diambil adalah negasi P lah yang pasti terjadi. Jadi ketika di sini negasi Q terjadi, jadi yang mungkin terjadi adalah negasi dari P. Apa itu pernyataan P? Pernyataan P di sana adalah seorang ibu dapat mendukung perkembangan anak menjadi lebih positif. Berarti di sini kesimpulannya adalah seorang ibu tidak bisa mendukung perkembangan anak menjadi lebih positif. Jadi untuk soal nomor 3 ini, jawaban yang paling tepat adalah C. Seorang ibu tidak dapat mendukung perkembangan anak dengan Down syndrome menjadi lebih positif. Oke, kita lanjut. Soal nomor 4. Berdasarkan paragraf ketiga, maka kesimpulan yang paling tepat adalah A. Setiap anak yang lahir dengan Down syndrome sepenuhnya tanggung jawab orang tuanya. B. Dukungan dan berbagai kesempatan bagi anak dengan penyandang Down syndrome hanya bermanfaat jika anak tersebut didukung oleh keluarga terdekat. C. Seorang anak dengan Down syndrome tetap tidak akan mampu tumbuh dengan normal walaupun dukungan dan kesempatan diberikan dengan seluas-luasnya. E. Tanggung jawab dalam mendukung dan memberikan peluang yang seluas-luasnya pada anak dengan Down syndrome ada pada orang terdekat, lingkungan sekitar, bahkan pemerintah. E. Jika anak dengan Down syndrome dapat menunjukkan peran aktif dalam kehidupan masyarakat dan mendapatkan kesempatan, maka anak itu bisa memaksimalkan potensi dirinya. Kita lihat paragraf ketiga ya. Jadi di sini, jika seorang ibu dapat mendukung perkembangan anak dengan Down syndrome jadi lebih positif, maka dalam keterbatasannya, anak dengan Down syndrome bisa memaksimalkan potensi dirinya. Dan jika anak dengan Down syndrome bisa memaksimalkan potensi dirinya, maka anak itu dapat menunjukkan peran aktif dalam kehidupan bermasyarakat, asal mendapat kesempatan. Dukungan positif dari orang-orang di sekelilingnya dan masyarakat sekitar, disertai peluang dan ruang seluas-luasnya untuk mengembangkan diri, menggali segala kemampuan, bakat, dan minat, untuk berperan dan berkontribusi secara optimal menjadi hak yang harus diberikan juga kepada anak Down syndrome. Dukungan serta peluang untuk berkembang bagi anak dengan Down syndrome juga terus diberikan oleh pemerintah untuk merealisasikan semangat pada Konvensi Hak Penyandang Disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Prinsip SDGs yang utama adalah tidak meninggalkan satu orang pun, termasuk anak dengan Down syndrome. Anak-anak dengan Down syndrome merupakan tanggung jawab pemerintah, sehingga berhak atas hak mendapat pendidikan, kesehatan, dan segala kehidupan yang dibutuhkan layaknya seseorang individu. Jadi, di antara opsi ini, manakah yang paling tepat? Kita lihat. Di sini ada kata kalimat dukungan positif dari orang-orang sekelilingnya. Untuk opsi yang A, setiap anak lahir dengan Down syndrome sepenuhnya tanggung jawab orang tuanya? Tidak, karena di sini tidak hanya orang tua yang berperan, melainkan semua orang di sekelilingnya. Kemudian, masyarakat sekitar juga harus ikut mendukung, apalagi pemerintah. Pemerintah ada undang-undang yang mengaturnya. Jadi, jika kita lihat di antara option A, B, C, D, E ini, yang paling sesuai atau kesimpulan yang paling tepat itu adalah jawabannya adalah D. Tanggung jawab dalam mendukung dan memberikan peluang yang seluas-luasnya pada anak dengan Down syndrome itu ada pada orang terdekat, lingkungan sekitar, bahkan pemerintah. Oke. Kenapa yang E salah? Yang E katanya di sana ada kalimat jika anak dengan Down syndrome dapat menunjukkan peran aktif dalam kehidupan masyarakat, maka anak itu bisa memaksimalkan potensi dirinya. Sedangkan di kalimat di paragraf 3 itu adanya jika anak dengan Down syndrome bisa memaksimalkan potensi dirinya, maka dia dapat menunjukkan peran aktif. Jadi untuk yang E terbalik ya, harusnya jika dia bisa memaksimalkan potensi diri, maka dia bisa menunjukkan peran aktif. Jadi yang E juga belum tepat. Soal nomor 5. Berdasarkan wacana di atas, maka dapat disimpulkan. Sini kita lihat. Soal berhubungan dengan data. Di sana kita baca option A, tahun 2016 kasus baru Down syndrome lebih banyak
pada setiap tingkatan umur dibandingkan dengan tahun 2015 dan 2017. Coba kita lihat. Untuk kasus yang dari 0 sampai 6 hari dan 7 sampai 28 hari saja bisa kita lihat kalau tahun 2016 itu di 0 sampai 6 hari lebih sedikit dibandingkan tahun 2017. Tapi untuk 7 sampai 28 hari memang 2016 itu paling banyak. Jadi option A tidak bisa benar karena tidak berlaku untuk setiap tingkatan umur. Dan yang B, tahun 2015 sampai tahun 2017, kasus baru dengan Down syndrome kedua terendah terjadi pada rentang usia 15 sampai 24 tahun. Kita lihat. Di usia 15 sampai 24 tahun, untuk tahun 2015 ada 36, tahun 2016 ada 95, tahun 2017 ada 148. Kita lihat, kita bandingkan ya. Untuk tahun 2015, pertama terendah itu ada di anak usia 0 sampai 6 hari. Keduanya di 15 sampai 24. Untuk tahun 2016, yang pertama terendah itu ada di 0 sampai 6 hari. Yang kedua terendahnya juga sama, di 15 sampai 24 tahun. Tapi untuk yang tahun 2017, pertama terendah itu ada di 0 sampai 6 hari. Kedua terendah pun ada di sana 7 sampai 24 hari, jadi sama. Artinya tidak selalu 15 sampai 24 tahun tuh ada di kedua terendah. Jadi option B juga salah. Dan yang C, kasus baru Down syndrome tertinggi ada pada anak dengan rentang usia 1 sampai 4 tahun. Kita lihat ya, di rentang 1 sampai 4 tahun, setiap tahunnya apakah paling tinggi? Untuk 2015. 2015 terdapat 747 kasus dan itu tertinggi. 2016 terdapat 2145 kasus dan itu juga tertinggi. 2017 ada 1872 kasus dan itu juga tertinggi. Jadi untuk nomor 5, jawaban kita C. Oke, selanjutnya. Soal nomor 6. Berdasarkan paragraf kedua, jika pada tahun 2010 dilahirkan 30.000 anak, maka banyak anak yang lahir dengan Down syndrome ada sebanyak, sini kita lihat ya, berdasarkan hasil riset kesehatan dasar tahun 2010, yang mencapai tahun 2010 ya, anak dengan Down syndrome itu mencapai 0,12 dari setiap anak yang lahir. Berarti jika kita asumsikan di tahun 2010 itu ada 30.000 anak yang lahir, maka yang lahir dengan kondisi Down syndrome ada sebanyak, jadi sini 30.000 ya, ada sebanyak 0,12% atau 0,12 per 100 kali 30.000, jadi 3.600 anak. Jadi jawabannya adalah B. Soal nomor 7. Berdasarkan paragraf 1, berikut ini yang merupakan keluhan yang menyertai pneumonia, kecuali, kita lihat, di paragraf ini kalau kita baca, kalimat yang mengandung gejala-gejala penyakit itu ada di sini. Jadi gejala utama dari gangguan paru-paru ada di sini ya. Yang pertama, coba kita lihat demam tinggi. Adakah demam tinggi? Ada. Kemudian penurunan nafsu makan. Penurunan nafsu makan juga ada. Kemudian sakit dada. Sakit dada juga di sana ada. Kemudian penurunan berat badan di sana nggak ada. Coba kita lihat apakah mual muntah di sana ada? Ya, di sana ada. Jadi yang bukan keluhan yang menyertai pneumonia adalah penurunan berat badan. Jadi jawabannya adalah D. Oke, nomor 8. Berdasarkan paragraf 2, jika penyakit pneumonia yang diderita sangat parah atau disertai penyakit lain, maka penderita perlu dirawat di rumah sakit. Mr. X menderita pneumonia, tapi tidak perlu dirawat di rumah sakit. Maka kesimpulannya adalah A. Mr. X menderita pneumonia yang tidak parah atau tidak disertai penyakit lain. B. Mr. X menderita pneumonia yang disertai penyakit lain. C. Mr. X menderita pneumonia yang tidak parah dan tidak disertai penyakit lain. D. Mr. X mengikuti pengobatan yang teratur. E. Mr. X sudah sembuh dari pneumonia. Kita lihat. Di sini,
Kalimat yang berhubungan dengan soal itu adalah di kalimat di sini ya. Di sana ada Mr. X katanya menderita pneumonia tapi tidak perlu dirawat. Yang berhubungan dengan itu adalah di kalimat di sini. Jika penyakit pneumonia yang diderita sangat parah atau disertai penyakit lain, maka penderita perlu dirawat di rumah sakit. Jadi kita punya satu buah implikasi di mana ketika pneumonianya itu sangat parah atau disertai penyakit lain, maka perlu dirawat. Jadi kita anggap ini tuh sebagai P dan ini sebagai Q. Oke. Kemudian di sana Mr. X menderita pneumonia tapi tidak perlu dirawat. Berarti ketika dia tidak perlu dirawat, negasi Q lah yang terjadi. Jika ada P, maka Q, kemudian negasi Q terjadi. Ingat kembali modus tolen. Jika P, maka Q, kemudian ada negasi Q terjadi. Yang pasti terjadi itu adalah negasi P. Oke, negasi P berarti negasi dari parah atau disertai penyakit lain. Tidak dari parah atau disertai penyakit lain ya. Jadi kesimpulan kita adalah negasi P. Tapi hati-hati, negasi P ini juga kalimat majemuk, di mana di sana ada kata atau. Diingat kembali, jika kita punya negasi dari P atau Q, maka kesimpulannya itu adalah negasi P dan negasi Q. Jadi si ataunya itu berubah jadi dan. Masing-masing kalimatnya dinegasikan. Berarti negasi dari parah atau disertai penyakit lain itu adalah Mr. X tidak parah dan tidak disertai penyakit lain. Jadi kesimpulan yang paling tepat adalah Mr. X menderita pneumonia yang tidak parah dan tidak disertai oleh penyakit yang lain. Jadi untuk soal ini, jawaban kita adalah C. Oke, cukup jelas ya. Selanjutnya, soal nomor 9. Berdasarkan paragraf 2, jika seorang balita Y mengalami penyakit pneumonia yang tidak ditangani dengan baik, maka balita Y tersebut akan mengalami, kita lihat, di paragraf 2 ini yang sesuai, kalimat yang sesuai dengan soal nomor 9 katanya, jadi balita Y akan mengalami A. abses paru, E. fusi pleura dan bakterimia, B. demam tinggi dan batuk, C. peradangan paru-paru, D. abses paru, E. fusi pleura atau bakterimia, E. muntah dan mual. Kita lihat ya, kalimat yang sesuainya itu di kalimat terakhir. Di sana ada, jika penyakit pneumonia ini tidak ditangani dengan baik, maka akan menyebabkan komplikasi berupa abses paru, E. fusi pleura atau bakterimia. Jadi di option kita lihat yang paling tepat itu di sana ada dua ya, yang mirip ya, yang A dengan D. Yang A menggunakan kata dan, yang E menggunakan kata atau. Jadi sesuai dengan paragraf 2 yang kita pakai adalah yang menggunakan kata atau. Jadi jawaban kita adalah D. Oke. Selanjutnya soal nomor 10. Berdasarkan paragraf 3, pernyataan berikut yang benar adalah A. Pemberian vaksin pneumonia dapat menurunkan angka kematian bayi akibat pneumonia di atas 50%. B. Vaksin pneumokokus yang dianjurkan untuk orang dewasa dilakukan 2 kali lebih banyak dibandingkan untuk bayi. C. Vaksin pneumokokus diberikan untuk setiap jenjang umur. D. Jumlah pemberian vaksin untuk bayi lebih banyak dibandingkan untuk orang dewasa. E. Semua jawaban salah. Kita akan lihat ya. Di sini di paragraf 3. Meski berbahaya, untungnya saat ini telah ditemukan vaksin yang dapat mencegah bakteri pneumonia, yaitu vaksin pneumokokus. Menurut IDAI, yaitu Ikatan Dokter Anak Indonesia, vaksin pneumokokus dan vaksin HIB dapat menurunkan angka kematian bayi akibat pneumonia sebanyak 50%. Vaksin ini dianjurkan untuk diberikan pada bayi di bawah 1 tahun dan orang tua di atas 65 tahun. Pada bayi, vaksin ini diberikan sebanyak 3 kali usia 2, 3, dan 4 bulan. Sedangkan pada orang dewasa, vaksin ini diberikan sebanyak 2 kali. Hindari merokok
Karena selain dapat membahayakan diri sendiri, dapat pula membahayakan orang di sekitar, termasuk bayi dan anak-anak. Selalu menjaga kesehatan dengan konsumsi makanan bergizi, olahraga teratur, cukup beristirahat, dan cuci tangan dengan teratur. Jadi kita lihat di sini ya. Katanya pemberian vaksin pneumonia dapat menurunkan angka kematian bayi akibat pneumonia di atas 50%. Sedangkan di sana kalimatnya itu vaksin pneumokokus dan vaksin HIB dapat menurunkan angka vaksin itu sebanyak 50%, bukan di atas ya. Berarti untuk option yang A ini tidak benar. Kemudian yang B, vaksin pneumokokus yang dianjurkan untuk dewasa dilakukan 2 kali lebih banyak. Sini kita lihat. Pada bayi diberikan sebanyak 3 kali, sedangkan pada orang dewasa diberikan 2 kali. Artinya untuk orang dewasa malah lebih sedikit dibandingkan untuk anak-anak ya atau untuk bayi. Jadi yang B juga tidak benar. Oke. Kemudian untuk yang C, vaksin pneumokokus diberikan untuk setiap jenjang umur. Di sini tidak setiap jenjang umur ya, karena tidak setiap tahun si orang anak-anak itu diberikan vaksin, hanya pada usia-usia tertentu. Kemudian yang D, jumlah vaksin untuk bayi lebih banyak dibandingkan untuk dewasa. Di sini vaksin untuk bayi diberikan 3 kali, sedangkan untuk dewasa diberikan 2 kali. Berarti untuk nomor 10 ini, jawaban yang paling tepat adalah yang D. Oke. Selanjutnya nomor 11. Di sini ada berdasarkan grafik jumlah pneumonia di DKI, urutan daerah dengan jumlah penderita dari yang paling sedikit adalah, kita lihat ya, di sini. Dari yang paling sedikit, kita lihat di diagram, paling sedikit itu adalah Kepulauan Seribu. Artinya, option yang B dan option yang C itu sudah pasti salah. Oke. Kemudian, yang kedua itu adalah Jakarta Pusat. Jakarta Pusat, ya kita lihat Jakarta Pusat harus ada di urutan kedua. Jadi dari sini aja kita bisa lihat Jakarta Pusat ada di yang kedua itu ada di option yang E. Artinya yang A dan yang D juga salah. Jadi untuk nomor 11 ini jawaban kita adalah E. Oke, soal nomor 12. Jika pada tahun 2019 jumlah penderita pneumonia di Jakarta Timur turun 20% dan Jakarta Selatan naik 2%, maka selisih pneumonia di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan pada tahun 2019 adalah, kita lihat sini datanya. Oke, di Jakarta Timur tahun 2019. Oke ya. Oke, di sini datanya itu adalah tahun 2018. Jakarta Timur ada sebanyak 3.413. Kemudian di Jakarta Selatan ada 3.011. Jadi di sini diasumsikan untuk tahun 2019 ini Jakarta Timur turun 20% dan Jakarta Barat naik 2%. Kita lihat ya. Artinya ketika Jakarta Timur turun 20%, 2019 itu tinggal 80% dari yang 2018. Dan ketika dia naik 2%, 2019 itu adalah 102% dari 3011. Jadi jawaban yang paling tepat, kita lihat pendekatannya saja ya. Jadi 3.414 kali 80% itu setelah dibulatkan, ada 2.730 jiwa. Untuk yang Jakarta Barat 3.011 dikali 102% ada 3.071 jiwa. Jadi selisihnya yaitu 3.071 dikurangi 2.730 yaitu sebanyak 341 orang. Jadi jawaban kita untuk soal nomor 12 ini adalah D. Oke, nomor 13.
Manakah pasangan bilangan berikut yang tepat untuk menggantikan X, Y, dan Z? Kita lihat ya. Di sini barisan bilangannya X 21, 12, 24, Y 15, 25, 25, 18, 26, 27, Z. Biasanya jika ada barisan bilangan ini cukup panjang, biasanya dia polanya lompat. Kalau kita tidak bisa membuat pola biasa. Karena di sini kalau kita pola biasanya kan 21 ke 12 itu berkurang 9. Ini kesininya ditambah 12. Gitu. Kemudian yang ini bertambah 10. Ini bisa tambah 0, bisa dibagi 1. Betul? Jadi ini kesini juga 25 kurang 18-nya min 7. Kita lihat polanya ini sangat acak. Kalau kita ngambil polanya dari barisan bilangan yang berdekatan. Tapi kita akan coba kalau misalnya kita lihat dia melompat polanya. Oke, kita lihat ya. Di sini terlihat ada pola, yaitu di antara X, di sini ada 24 ke 25 ke 26. Itu berpolanya tambah 1, tambah 1, tambah 1. Artinya, kalau ini harus tambah 1, si X-nya itu berarti 23. Kemudian, untuk yang 21, berarti melompatnya harus ke Y, ke 25, dan ke 27. Kita lihat ya, 25 ke 27 itu bertambah 2. Y juga ke 25 berarti harus bertambah 2. 21 ke 25 bertambah 4 ya, berarti plus 2 plus 2. Jadi Y-nya 23. Kemudian untuk yang terakhir yaitu 12, 15, 18. 12 ke 15-nya tambah 3, 15 ke 18-nya tambah 3, berarti 18 2 tambah 3, yaitu 21. Jadi untuk nomor 13 ini jawaban kita adalah A. Oke, selanjutnya soal nomor 14. Perhatikan ya, di segi 4P. Di sana ada 68, 19, 23, 28 menjadi angka 5. 71, 54, 23, 56 menjadi angka berapa? Nah, nilai 5 dalam segi 4P itu adalah hasil operasi aritmatika semua bilangan di luar segi 4P. Dengan menggunakan pola aritmatika yang sama, maka nilai dalam segi 4Q yang paling tepat, jadi kita cari polanya 68, 19, 28, dan 23 ini kira-kira supaya dapat angka 5 diapakan. Oke, kita lihat di sini ya. Di sini kita dapatkan kalau angka 5 itu kita dapat dari 68 dikurangi 23. Berapa itu 68 dikurangi 23? Oke, 45 ya. Kemudian dibagi 28 dikurangi 19. Berapakah 28 dikurangi 19? Sehingga 45 dibagi 9 adalah 5. Artinya untuk yang Q kasusnya sama. Berarti si 71 ini dikurangi 23. Nanti dibagi 54 dikurangi 56 dikurangi 54. 71 kurangi 23 dibagi 56 dikurangi 24 ya. Ini tuh jawabannya di sini 48 dan ini dibagi 2. Sehingga jawaban kita untuk soal ini adalah D. Oke, selanjutnya soal nomor 15. Di sana ada P 6384 akan menjadi 14 dan Q 78135 menjadi berapa? Katanya sama di sini juga ya. Jadi operasinya harus sama. Operasi di luar segitiga P itu menghasilkan angka 14. Sedangkan untuk yang Q kita cek hubungannya ya. Bagaimanakah caranya agar si 6384 ini menghasilkan angka 14? Kita lihat. Kita coba dulu. Kalau misalnya 8 dikali 4
32. Kemudian 6 kali 3, 24. 18 ya. Jadi kita lihat 8 kali 4-nya itu 32, dikurangi 6 kali 3-nya itu 18. 32 dikurangi 18, benar ya? Jawabannya 14. Berarti kalau begitu polanya sama berarti. 13-nya dikali dengan 5, kemudian si 7 dan 8-nya dikalikan juga. Nanti hasilnya kita kurang. 13 kali 5 itu 65 ya. 65 dikurangi 56. Jadi jawabannya adalah 9. Jawabannya adalah D. Oke, itu adalah soal terakhir dari TPS bagian penalaran umum. Kita akan jumpa kembali di pembahasan TPS selanjutnya. Salam edukasi.